Bismillahirrahmanirrahim. Kental banget. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Malam ke-22 bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Baik, kita akan mereview nih. Anda yang suka, yang hobi memancing, yang hobi fishing, yang pakai joran harga jutaan, ini cocok dan keren ketika terselip di pinggang Anda. Ini keren banget. Pisau bushcraft premium, cakep. Untuk sarungnya Kidek sudah lengkap dengan cetekan, langsung masuk ke ikat pinggang ini. Cakep banget. Cara membukanya cuma ditekan di sini, di bagian jempol ini. Ini aja sudah lepas. Nah, ini. Jadi cuma ditekan ini, yang bentuknya seperti ini. Nah, kita ada beberapa material baja HSS M3 yang beberapa waktu lalu kita buat aneka macam golok, termasuk juga golok yang pakai sarung kulit, kombinasi kulit sapi, kulit premium dengan kulit ular itu, yang handle-nya dari tanduk rusa bonggolnya. Itu beberapa yang kita buat. Pisau juga salah satunya ini. Cakep. Handle-nya kombinasi dari Kidek dan Brul Amboina. Yang Kidek di pin 4 untuk penguat, sebelah sini pin 2. Yang Brul Amboina di pin mozaik gede. Natural. Ini penggarapannya cukup berat ya guys, karena HSS itu keras, baja yang biasa dipakai untuk memotong baja. Ampun pokoknya. Nah, bisa serapih gini. Penggarapannya juga cukup lumayan lama, cukup lumayan menguras waktu, tenaga, dan juga pikiran. Keras, rata-rata maker ampun kalau ketemu baja HSS. Apalagi HSS M2, M3. Nah, ini yang M3. Konstruksinya full tank. Nah, seperti ini. Rapih banget. Serat bajanya nampak indah banget ini. Dari rekaso ditarik ke atas sampai sini. Baliknya juga demikian, benar-benar rapi. Nah, mata bilahnya kelihatan ya. Mata bilahnya dibentuk seperti ini supaya kuat untuk dipakai tebas-tebas. Mata bilahnya tidak flat. Tidak flat mata bilahnya. Micro bevel, genggaman pas gini. Full tank. Konstruksinya full tank. Kita ukur panjang totalnya. Panjang total 28,5. Panjang bilah dari sini, dari handle 16 cm, terlebarnya 4 cm, ketebalan hampir 5 mili, 4,5 ya, menipis. Serat-serat bajanya nampak indah. Nah, seperti ini sebenarnya tim kami merekomendasikan untuk dipakai tebas juga, meskipun yang dibentuk flat untuk sembelihan itu bagusnya HSS. Ini kita cerita tentang kualitas baja ya. Baja HSS, piringan baja untuk memotong beraneka ragam baja, itu sudah sepuh dari pabrik, HT pabrik. Nah, kekerasannya luar biasa, sehingga ketika digarap untuk menjadi sebuah bilah,
Itu prosesnya butuh waktu lama, ketelatenan, ketekunan, dan juga skill dari empu yang membuat. Nah ini ketika sudah flat, itu sampai selis tisu yang saya pakai dibuat nyembeli. Meskipun selis tisu, ketika saya pakai nyembeli, dia membentur, menghantam, dan bergesekan langsung dengan tulang sapi, dia tidak masalah, tidak apa-apa, tidak ada chipping, apalagi rolling. Biasanya itu chipping dan rolling yang bermasalahnya untuk pisau dan golok sembeli. Nah kalau chipping itu biasanya sepuhannya terlalu matang karena bilanya sangat flat. Kalau rolling biasanya sepuhannya kurang matang sehingga meleot ketika menghantam tulang. Itu permasalahan yang wajar dan biasa ketika HT manual, baik itu sepuh air ataupun sepuh oli. Nah sedangkan HSS itu sudah HT pabrik, kita buat secara manual sampai selis tisu karena ini spek sembelih, itu tidak masalah. Ketika saya hantam, saya keraskan, saya kuatkan powernya untuk menyembelih. Nah itu perihal tentang kualitas baja HSS. Nah yang ini karena bushcraft, mata bilahnya perhatikan, nah, mata bilahnya untuk tebas ini, bukan untuk sembelihan. Kita teskan, ini saya cari yang baru ya. Seperti ini, halus, miring ini ya, halus banget, tidak ada sendatan tanda kalau dia kurang bagus, tidak ada. Seperti ini. Jadi kalau dipakai untuk berburu, dipakai untuk memancing, bilah model bushcraft dengan material pertama konstruksinya full tank dan dengan material baja HSS itu sangat recommended menurut saya. Kita habiskan aja lah. Nah sekarang kita coba tebas ya. Kita coba. Ini ada brul amboina, biasanya kita pakai untuk serangka, pakai handle. Nah seperti ini kan bisa dipakai untuk serangka, untuk handle. Tapi untuk pisau berburu, pisau taktikal, pisau fishing gini, cocoknya kalau enggak gidek, sarung kulit, itu bagusnya. Tapi kita, makanya ini masih ada sisa banyak, kita coba tebaskan ya. Kan belum pernah, walaupun yang sembelihan kemarin juga dipakai, disuruh saya untuk menebaskan di kayu, tapi eman saya, bener-bener sayang karena sudah sangat premium, ngapain gitu kan. Terus meskipun sudah nggak apa-apa, dicoba aja, jangan, tetap saya cuman pakai untuk sembelihan aja lah. Itu pun sudah memenuhi syarat, artinya ketika saya power saya fullkan pasti akan membentur tulang panjang itu kan, 36,5 yang golok itu, potongannya yang ini, potongan HSS nya tidak menyentuh lantai karena pas tarikannya kita cari tempat di RPH untuk yang sapi sembelihannya, yang tariannya gantungnya cukup tinggi, 0,5 meter, jadi aman, separuh gitu. Nah kalau ini kita coba di brul amboina. Bismillah. Sebenarnya ragu saya, dari apa yang saya sampaikan kelihatan kan saya ragu eman, bukan masalah ragu bakalan atau apa gitu ya, eman. Tapi kita buktikan lah biar sama-sama tahu. Cukup ya. Eman guys, tidak ada chipping ya, tidak ada chipping kan. Nah, seratnya ini loh bener-bener, aduh,
Cocok ini buat sultan-sultan yang hobi mancing. Kurang keras, kurang niat. enggak memang enggak niat dihancurkan, ngapain. Sudah gini aja udah cukup ya. Nah, gini udah cukup. Kepingin dibuat tebas-tebas secara brutal, ya dimahar, dipakai sendiri aja. Cukup ya. Oke, deal ya. Ini potongannya seperti ini. Kayunya keras. Ngapain saya mau harus potong seperti ini? Potongnya kayak gini jelek, geraji aja. Kita geraji. Sama kayak orang dari dulu sampai sekarang mempermasalahkan tentang cari golok yang bisa tebas paku gitu. Ngapain? Pakai gerinda aja, cet, selesai. 1 detik selesai, terpotong pakunya. Ngapain? Nggak ada golok kayak gitu. Oke, kita nggak pernah cut video. Males saya itu ngeditnya. Kalau di cut itu sudah natural aja. Ada salah ngomong, salah kata ya nggak apa-apa, nggak masalah, biar tidak ada dusta di antara kita. Selanjutnya kita coba stropping. Stropping ya, jadi stropping dulu. Nah, kita stropping. Kalau yang model tebas, stroppingnya pakai kuda, varian kuda. Kalau untuk sembelih, varian domba. Nah, stropping gini. Terus selanjutnya yang domba. Bener-bener premium ya. Kalau kita bilang premium, ya premium, bagus secara kualitas penggarapan, kualitas baja, semuanya diperhitungkan. Oke. Oh, mantap. Tuh, seratnya Masya Allah. Indah. Seratnya ini loh. Menggiurkan. Terus kita sesetkan lagi ke kertas. Apakah ada chipping? Tidak ada. Ini saya benar-benar puas ketika mentestimoni yang namanya golok handle tanduk rusa bongkolnya dengan material baja SSM3 di sapi-sapi jumbo gitu. Tapi semakin ke sini saya lebih enak memakai bilah yang ukuran untuk sapi-sapi jumbo, ukurannya 26 cm baja boler untuk daily, untuk harian gitu ya. Saya tidak mencoba-coba bilah-bilah macam-macam, sudah cukup, karena tujuannya juga kita membantu jaganya. Masa datang-datang langsung nyembelih gitu kan, ya harus membantu mengikat, kadang-kadang membantu mengangkat, untuk diseset gitu kan. Belajar harus semuanya seperti itu. Jadi tidak saya coba-coba bilah lagi. Pengecualian kalau memang ada yang kepingin, tolong dicobakan gitu ya. Dan bahkan ada yang membeli bekas yang saya pakai harian, ternyata ini bagus dari segi bahan dan sepuhan, bagus gitu. Saya sampaikan, terus berminat dibeli, ya sudah, nggak apa-apa, nggak masalah bagi saya. Tapi tetap saya sampaikan, ini sudah saya pakai berapa ekor, wah gak kehitung berapa ekor di RPH. Seperti ini, tanyakan ke admin. Sekelumit tentang kelebihan dari baja HSS M3. Nah, ini kan belum berlogo. Nanti ketika ada yang memahar, kita kasih logo, bonus nama. Logo di sini, bonus nama. Makin premium, bener, semakin keren. Tanyakan ke admin. Limited edition stoknya cuma satu pisau bushcraft premium. Demikian, mudah-mudahan tayangan ini dapat bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhiran walafuminkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.